namanya kan makhluk halus, jadi dia tuh nembus gitu logika saya selama ini. Logikanya. Tapi ini kok ditimbuk bataku peletak. Iya. Itu gimana mas? Iya. Kan itu sebenarnya ada 3 tahapan sih. 3 tahapan. Dari nggak ada jadi ada. Dari asap kadang bisa wujud. Nah, di saat titik wujud itu dia malah lemah ibaratnya. Wis angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Saya ambil referensinya dari kitab ulama Nusantara yaitu Sirajut Tholibin, syarahnya Minhajul Abidin, karya ulama Kediri Syekh Ihsan Al-Dampesi ya. Ikruka ahoka bima yakrohu. Kamu membicarakan saudaramu tentang fakta di mana itu merupakan aib sehingga pasti yang mendengar itu tidak suka. Itu namanya riba. Di sini tertulis waqad tajibu autubahu. Terkadang riba itu wajib atau minimal boleh. Di ghordin sahihin syar'iyyin, karena ada tujuan yang benar di mana tujuan itu dibenarkan oleh syariat. La yatawassalu ilaihi illa biha, di mana tujuan itu tidak akan bisa tercapai kecuali dengan harus riba. Ar-rabi tahdhirul muslimina minasyarri wa nashuhum kajarhir rawati wasyuhudi wal musannifina wal mutasaddina li ifta'in aw ilmin aw qira'atin ma'a adami ahliyatin aw ma'a nahwi fiskin aw bid'atin wa hum du'atun ilaiha fatajuzu ijma'an bal tajibu wa ka'an yushira wa illam yustashar ala muridi tazawujin aw mukhalatatin li ghairihi fi amrin diniyin aw dunyawiyyin. Di sini dijelaskan bahwasanya poin keempat di mana riba itu wajib. Ini wajib ya. Tahdhirun nasi minasyarri. Tujuannya ingin menghindarkan atau memperingatkan manusia dari sebuah keburukan. Jadi ada sesuatu yang buruk, kita khawatir manusia terjebak kepada keburukan tersebut, maka kita ingatkan, kita wanti-wanti. Itu masuk kepada riba yang memang harus. Tidak bisa kalau tidak seperti itu caranya. Jadi jangan terlalu sensitif kok ngomong keburukan orang. Jadi ada poin-poin di mana memang harus diribahin, tidak ada cara lain. Sekarang kalau dikaitkan dengan konten YouTube, ada orang bikin YouTube, orang itu juga pernah menipu orang ini, itu kan keburukan, riba. Tapi kita sampaikan itu untuk menyelamatkan agar tidak terjadi korban lagi. Misalnya ada satu konten yang melakukan pembodohan, terus kita melihat konten ini tidak baik kalau ditonton, maka kita bilang jangan tonton konten itu, cukup sebetulnya. Tapi kalau memang butuh penjelasan, butuh pembongkaran, kita bongkar konten ini ternyata begini, ternyata A, I, U, E, O, ternyata babi, ibu, bebo, begini. Maka itu termasuk kepada riba yang harus. Mau tidak mau. Terus ngomong kenapa nggak datangi saja orangnya? Nggak, itu urusannya Pak. Kalau kita mendatangi orangnya itu menasihati dia. Kita bukan soal menasihati, tetapi menghindarkan orang terjebak kepada keburukan. Jadi objek apa yang kita sampaikan itu adalah bukan pelakunya. Tahdhirun nas itu maksudnya mewanti-wanti manusia minasyarri, dari keburukan. Misalnya video, kalau video pendusta, kalau pendusta itu maka videonya tidak baik. Jelas paham ya? Ini untuk menyelamatkan. Walaupun orang itu nggak minta petunjuk. Nah, inilah pentingnya, Anda harus paham ya.
Kalau di telematika saya bukan soal kepercayaan, tetapi selalu saya bukti digital. Iya. Di telematika nggak ada itu yang namanya tahu nggak tahu, percaya nggak percaya, nggak ada. Sekarang bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh lensa secara umum dan mata manusia juga tidak bisa melihat, lah kok dia bisa menggambarkan itu menjadi suatu bentuk figur apapun, mau pocong lah, mau kuntilanak, mau apapun gitu ya. Dia sendiri tidak tahu bentukan itu, satu. Yang kedua, bentukan tersebut itu tidak terpantulkan sama si lensanya. Sesuatu yang kasat mata itu tidak pernah berbayang. Terlepas dari digetok apa enggak gitu loh, dia bisa berbayang. Saat mulai diberbayang saya bilang, oh this is not real. Karena dia ada bayangannya. Mengenai hibah, pemberian tidak boleh diterima kalau kita tahu dari sumber dia dari uang haram dikasih kepada kita. Kita nggak boleh terima kalau jelas-jelas dari sumber yang haram. Hadis Nabi SAW yang berbunyi dalam hadis Bukhari, bagaimana seseorang bisa diterima doanya sementara makanannya, minumannya, pakaiannya haram? Apa kata ulama hadis? Makanan, minuman dan pakaiannya yang dikasih oleh orang lain dari sumber haram berpengaruh kepada doa dia tidak diterima. Ya, terutama kalau dia sudah tahu semua yang berhubungan dengan haram, syubhat tinggalkan, apalagi haram, udah jauhi. Ada sebuah riwayat berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang menginfakkan sumber haramnya di jalan yang benar, lalu dia didoakan oleh orang-orang, bisa dikasih orang miskin, wah semoga panjang umur, atau semoga diberkahi tambah rezeki. Apa kata Nabi SAW? Itu hanya akan menambah jatah siksaannya di neraka. Allah bersih, suci, nggak terima kecuali yang bersih dan suci. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki tanggung jawab meluruskan semua hal-hal yang tidak lurus. Pemahaman-pemahaman animisme diluruskan. Dengar dan simak baik-baik. Bagi kalian yang sering membuat video penampakan hantu yang kalian siarkan melalui video YouTube atau melalui Facebook dan jejaring sosial lainnya, silahkan buat video hantu yang asli dengan durasi 10 detik saja. Yang asli. Semua yang sudah nampak sekarang adalah abal-abal. Bohong. Cukup 10 detik saja, kalian bisa mewujudkan atau menampakkan hantu yang asli. Saya akan datang ke tempat kalian, kemudian saya berjanji kepada kalian semua, saya akan tutup akun, kalau bisa. Ya, karena selama ini yang saya lihat hanya settingan-settingan, hanya kostum-kostum, hanya make-up, bahkan ada yang menggunakan saus biar ngeri. Tapi semua bohong, dusta. Kalau memang itu asli, saya akan datang. Ingat, apabila kalian sudah menampakkan itu di kamera, poin untuk kalian, kalian bisa suruh cekek saya. Saya akan tutup akun. Kemudian yang ketiga, saya bersedia diperkarakan. Oke, ini tantangan untuk sebagai pembuktian. Ingat, ini janji saya malam ini kepada kalian semua. Tolong sampaikan video ini kepada mereka-mereka yang selama ini menunjukkan penampakan-penampakan di kamera secara wujud. Ini bukan sok jago, nanti boleh kita buktikan. Kita buktikan di lapangan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak berdiskusi buat para pendukung Sableng yang punya kecerdasan. Dan sampai saat ini belum ada satupun ya dari fan ataupun channel-channel yang mendukung Sableng, dimana mereka juga ada keperluan di situ. Videonya Sableng yang di re-upload baru di-upload ulang, kan lumayan dapat uang dari situ. Makanya mereka setengah mati membela Sableng, walaupun ya bukti-buktinya secara nyata udah ada. Dan sampai saat ini pun belum ada satupun dari mereka yang berani menghubungi telepon saya. Fan misteri itu apa sih? Dia setengah mati membela Sableng itu apa? Mereka itu sebenarnya ndak ada dasar. Bilang live streaming asli pakai chat, live chatnya ada, kan ada jelaskan situ itu yang diedit videonya, habis itu diupload ulang secara live streaming pakai aplikasi, tapi tetap ngejal kayak gitu. Terus dikasih link dimana ada video live streamingnya Sableng yang kekat, situ juga
malah dihapus kolom komentarnya di situ. Nggak bisa jawab dia, malah bisa jagoan. Bang Purwo juga gitu. Coba gunakan dengan ini, Pak. Karena dia ada kepentingan, ya dia menolak kebenaran tersebut. Ayo diskusi kalau berani. Jangan seperti Sableng yang diminta pembuktian, yang diajak explore temannya. Padahal para fansnya sendiri tahu siapa hater sebenarnya itu siapa. Haternya ya saya sama Bang Wali. Tapi ya dengan 1000 alasan mereka itu ya berpaling. Banyak alasan lah. Walaupun saya datangin ke tempatnya, rumahnya Sableng, pasti sembunyi, tidak mau dia. Di Net TV pun bilang asli, mengklaim videonya asli. Itu asli sih, soalnya kelihatan asli atau enggak itu dari live streaming biasanya. Nah, kenapa saya tidak membahas yang lainnya? Kenapa Sableng TV ini yang saya dudukan? Ya, yang lain ini tidak berani bilang asli ya. Cuma Sableng TV ini yang bilang asli karena live streaming. Itu asli sih, soalnya kelihatan asli atau enggak itu dari live streaming biasanya. Kalau seandainya tidak bisa membuktikan benaran, itu kan terbukti. Kalau itu ya cuma hua. Ya, intinya orang-orang yang settingan itu ya tidak mau pembuktian kecuali ada kesepakatan. Kesepakatan ya saling membantu. Pura-pura ketakutan buat pembuktian. Wes angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Habis itu ya dapat imbalan subscriber. Kalau tidak ada respon ya berarti benar lah, memang real settingan. Dan para fanatiknya harus menerima itu, karena mereka ya tidak bisa membuktikan. Bahkan pendukungnya pun tidak ada yang berani menghubungi saya. Ya harus menerima, jangan marah-marah, jangan mendidih lah. Dia harus menerima dengan senang hati. Biar paham ya, kebenaran itu memang pahit teman-teman, tapi yang pahit itu biasanya malah membangun kita. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.